Pendidikan, IPM tinggi. Tingkat pendidikan warganya tinggi, banyak anak sekolah sampai kuliah dan kuliah. Akses sekolah bagus dan gurunya berkualitas. IPM rendah. Banyak anak yang putus sekolah, akses sekolah jauh dan kurang berkualitas, dan tingkat melek hurufnya rendah. Lalu selanjutnya pendapatan. IPM tinggi. Pendapatan per kapita besar, banyak lapangan kerja dan pekerjaan lebih stabil. Produktivitas ekonomi jauh lebih tinggi. IPM rendah. Pendapatan masyarakat lebih kecil. Banyak pengangguran dan pekerjaan informal. Ekonomi lambat berkembang. Lalu selanjutnya bagian terakhir yaitu IPM kesehatan. Yang pertama adalah IPM tinggi, fasilitas kesehatan lengkap, tenaga medis memadai, angka harapan hidup tinggi, akses air bersih dan sanitasi baik. Lalu bagian kedua dan terakhir dari bagian terakhir adalah IPM rendah. Klinik puskesmas terbatas, angka keharapan hidup rendah, sanitasi buruk sehingga mudah terserang penyakit. Sebab akibat pada fitur IPM tinggi dan IPM rendah. IPM tinggi. Transportasi umumnya menggunakan bus berteknologi karena pendapatan yang cukup dan infrastruktur yang bagus. Bagian IPM rendah, banyak warga yang berjalan kaki atau memakai kendaraan sederhana karena pendapatan yang rendah dan infrastruktur yang belum berkembang. Dan mengapa IPM tinggi dan IPM rendah menjadi kesenjangan sosial dan kesenjangan apapun itu? Karena daerah IPM tinggi memiliki investasi besar di bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, dan juga ekonomi, sehingga fasilitasnya lengkap dan juga memadai. Dan jika daerah IPM rendah, kekurangan dana dan infrastrukturnya itu sangat tidak memadai dan banyak kekurangannya, sehingga warganya sulit meningkatkan pendidikan, penghasilan, dan juga kesehatan. Jadi tiga IPM di IPM rendah itu sangat sulit untuk berkembang karena dari awalnya saja sudah kekurangan dana dan infrastruktur yang sangat kurang memadai. Nah, akibatnya fitur kehidupan sehari-hari ini sangat berbeda jauh meski berada dalam satu negara dan satu kesatuan. Lalu, tantangan yang pertama adalah akses pendidikan yang terbatas. Masalahnya, sekolah ini jauh, kualitas guru rendah, dan banyak warga miskin sehingga anak harus bekerja dan meninggalkan sekolah. Dan peningkatan penurunan anak sekolah yang tidak mengikuti pembelajaran sangatlah tinggi. Lalu yang menjadi solusi konkretnya adalah pemerintah harus membangun sekolah baru dan menyediakan beasiswa sekolah. Lalu pelatihan peningkatan kualitas guru di setiap daerah dan program wajib belajar yang diawasi dengan ketat. Lalu tantangan yang kedua, pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Untuk masalahnya, karena sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga keterampilan masyarakat sangat rendah. Solusi konkretnya adalah pelatihan kerja. Yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari adalah UMKM, digital skill, dan pertanian modern. Dan juga membuka kawasan industri kecil di daerah tersebut. Dan bantuan modal usaha agar ekonomi lokal bertumbuh. Dengan mengatasi kedua tantangan tersebut, daerah IPM rendah bisa meningkat secara pelan-pelan menjadi IPM tinggi. Jadi kesimpulannya yang didapat dari kelompok kami adalah IPM tinggi dapat dicapai apabila masyarakat dan pemerintah bekerjasama meningkatkan pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Jika kita terus memperbaiki kualitas sekolah, meningkatkan keterampilan kerja, serta membangun fasilitas kesehatan yang baik, maka daerah akan bergerak menuju IPM tinggi. Namun sebaliknya, jika pendidikan diabaikan, pendapatan masyarakat rendah, dan layanan kesehatan buruk, maka daerah tersebut akan tetap berada dalam kategori IPM rendah.